Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi, masuk ke kamar mandi, lalu melihat air kencing berbusa seperti sabun, dan menganggap itu hal biasa karena kurang minum air? Atau merasa tubuh cepat lelah sejak pagi, kaki terasa berat, wajah sedikit bengkak, tetapi tetap berpikir semua ini hanya karena usia yang bertambah? Bapak Ibu yang saya hormati, banyak lansia datang ke ruang praktik saya dengan cerita yang sama. Sebagian dari mereka baru menyadari ginjalnya bermasalah saat dokter mengatakan satu kalimat yang sangat menakutkan, yaitu harus bersiap untuk cuci darah. Yang membuat saya prihatin, tanda-tanda ini sering muncul diam-diam, bahkan bertahun-tahun sebelum ginjal benar-benar mengalami kerusakan berat. Pertanyaannya sekarang, apakah tubuh Bapak Ibu juga sedang memberi peringatan yang selama ini terabaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa dan saling menguatkan. Perkenalkan, saya DR Rahmat Widodo, seorang dokter yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya mendengar keluhan yang hampir sama. Tubuh terasa tidak sekuat dulu, mudah lelah, dan mulai muncul kekhawatiran terhadap penyakit yang datang diam-diam. Video ini saya buat khusus untuk Bapak Ibu yang ingin menjaga kesehatan lansia dengan cara yang lebih bijak, alami, dan aman. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kondisi Bapak Ibu, silakan teruskan menonton dengan tenang sampai akhir. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Ahmad, usia 63 tahun, yang tinggal di sebuah desa kecil di Klaten. Penampilannya sederhana, jalannya pelan, dan saat duduk di depan saya, beliau berusaha tersenyum, walaupun jelas terlihat rasa lelah di wajahnya. Pak Ahmad bercerita bahwa beberapa bulan terakhir, setiap pagi air kencingnya selalu berbusa. Awalnya beliau tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya mengira penyebabnya karena kurang minum atau kecapekan setelah bekerja di kebun. Namun perlahan, tubuhnya mulai memberi tanda lain. Saat bangun tidur, kelopak matanya sering terasa berat dan sedikit bengkak. Kakinya mudah pegal walaupun hanya berjalan sebentar. Siang hari baru melakukan sedikit aktivitas. Sore sudah ingin berbaring. Pak Ahmad menganggap semua ini wajar karena usia. Ia tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga dan tinggal di kota. Selama masih bisa bergerak, beliau memilih diam dan menahan keluhan sendiri. Suatu pagi, istrinya menyentuh lengannya dan berkata dengan pelan, "Wajahmu kok kelihatan pucat, Pak?" Dari situlah Pak Ahmad mulai merasa khawatir. Bukan takut sakit, tetapi takut menjadi beban. Ia pernah mendengar cerita tetangganya yang harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Biayanya besar, waktunya melelahkan, dan hidup terasa terikat pada rumah sakit. Dalam hati Pak Ahmad sering berkata, "Jangan sampai saya seperti itu. Anak-anak masih butuh perhatian. Cucu masih kecil-kecil." Akhirnya beliau memberanikan diri untuk memeriksakan diri. Saat hasil pemeriksaan keluar, terlihat bahwa fungsi ginjalnya memang sudah menurun. Belum sampai tahap harus cuci darah, tetapi jaraknya tidak jauh jika tidak segera dijaga. Saya masih ingat bagaimana Pak Ahmad menunduk cukup lama saat mendengar penjelasan itu. "Dok, apakah saya masih bisa membaik?" tanyanya dengan suara pelan. "Saya ingin tetap kuat, minimal bisa mengantar cucu ke sekolah dan tidak merepotkan siapapun." Cerita Pak Ahmad ini bukan cerita yang langka. Saya mendengar kisah serupa hampir setiap minggu. Banyak lansia sebenarnya sudah menerima tanda dari tubuhnya, tetapi memilih bertahan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Padahal justru di titik inilah perubahan kecil masih sangat berarti. Dari sini, penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh, khususnya pada ginjal, sebelum semuanya terlambat. Bapak Ibu yang saya hormati, ginjal sebenarnya bekerja sangat keras setiap hari, tetapi hampir tidak pernah mengeluh. Saya sering menjelaskannya kepada pasien dengan gambaran sederhana. Bayangkan ginjal seperti saringan air di rumah. Setiap hari, air kotor masuk lalu disaring supaya yang keluar menjadi bersih dan aman digunakan. Dalam tubuh kita,
Ginjal menyaring sekitar 200 liter darah setiap hari untuk membuang racun, kelebihan garam, dan cairan yang tidak dibutuhkan tubuh. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, saringan ini mulai menipis dan melemah. Ketika tekanan darah sering tinggi, gula darah tidak terkontrol, atau tubuh kekurangan cairan dalam waktu lama, saringan ginjal menjadi bocor. Dari kebocoran inilah muncul tanda-tanda awal seperti air kencing berbusa. Busa ini bukan hal sepele, melainkan pertanda bahwa protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah justru ikut keluar bersama urin. Data kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 10 orang dewasa mengalami gangguan ginjal, dan lebih dari 80% baru mengetahuinya saat kondisinya sudah cukup berat. Inilah sebabnya saya sering mengatakan bahwa ginjal adalah organ yang pendiam. Ia tidak langsung menimbulkan rasa sakit. Saat bengkak di kaki mulai muncul atau tubuh mudah lelah sejak pagi, biasanya fungsi ginjal sudah menurun cukup jauh. Namun ada satu hal penting yang sering luput disadari. Ginjal memiliki kemampuan untuk pulih, terutama pada tahap awal hingga menengah. Selama kerusakan belum terlalu parah, beban kerja ginjal masih bisa diringankan. Caranya bukan dengan obat mahal terlebih dahulu, melainkan dengan memperbaiki kebiasaan harian yang selama ini dianggap sepele, terutama kebiasaan di pagi hari. Di titik inilah banyak lansia sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menjaga kesehatan lansia dan mencegah langkah yang lebih berat seperti cuci darah. Pertanyaannya sekarang, kebiasaan pagi seperti apa yang benar-benar membantu ginjal bekerja lebih ringan dan bertahan lebih lama? Jawabannya akan mulai terlihat dari bahan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah membayangkan bahwa daun seledri yang setiap hari kita lihat di dapur, yang sering hanya dipakai sebagai taburan sup, ternyata bisa berperan besar dalam menjaga ginjal tetap bertahan di usia lanjut. Banyak pasien saya tersenyum ragu saat pertama kali mendengarnya. Mereka berkata, "Dok, itu kan cuma pelengkap masakan. Mana mungkin berpengaruh pada ginjal?" Pertanyaan seperti ini sangat wajar, karena selama ini kita terbiasa mengaitkan kesehatan ginjal dengan ramuan yang rumit atau obat yang mahal. Daun seledri bekerja dengan cara yang sangat lembut, tetapi perannya penting. Di usia lanjut, salah satu musuh terbesar ginjal adalah tekanan darah yang perlahan naik tanpa disadari. Ketika tekanan darah sering tinggi, pembuluh darah kecil di ginjal menjadi tegang dan mudah rusak. Akibatnya, ginjal dipaksa bekerja lebih keras setiap hari. Disinilah seledri mengambil peran. Kandungan alaminya membantu menenangkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke ginjal menjadi lebih stabil dan tidak terlalu memaksa. Sebuah penelitian dari University of Chicago pernah mengamati bahwa ekstrak seledri dapat membantu menurunkan tekanan darah sekitar 10 hingga 14% dalam waktu yang relatif singkat. Angka ini mungkin terdengar kecil, tetapi bagi lansia, penurunan yang kecil namun konsisten justru sangat berarti. Saya sering menjelaskan begini kepada pasien. Ginjal itu seperti orang tua yang sudah lelah. Jika bebannya dikurangi sedikit saja, ia bisa bertahan jauh lebih lama. Yang menarik, efek seledri paling terasa ketika diminum di pagi hari. Saat tubuh baru bangun, ginjal sedang menyesuaikan diri setelah berjam-jam bekerja pelan di malam hari. Memberi bantuan alami di waktu ini ibarat memberi napas panjang sebelum memulai aktivitas. Banyak pasien mengaku bahwa setelah beberapa minggu, rasa berat di pagi hari berkurang dan buang air kecil terasa lebih lancar. Namun ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Seledri bukanlah penyelamat tunggal. Jika digunakan sendirian, hasilnya seringkali hanya terasa ringan. Inilah hal yang sering mengejutkan pasien saya. Mereka sudah mencoba seledri, merasa ada perubahan kecil, lalu berhenti karena mengira manfaatnya tidak cukup kuat. Padahal seledri memang dirancang oleh alam untuk bekerja sebagai pendukung, bukan sebagai pemeran utama. Dalam konteks kesehatan lansia, daun seledri berfungsi membuka jalan dan menenangkan beban awal ginjal. Ia mempersiapkan tubuh agar lebih siap menerima dukungan berikutnya. Karena itu, seledri adalah langkah awal yang baik, tetapi bukan langkah terakhir. Masih ada daun lain yang bekerja lebih dalam, menyentuh akar masalah yang sering membuat fungsi ginjal menurun lebih cepat.
Saya teringat seorang pasien perempuan bernama Ibu Sri, usia 58 tahun, yang tinggal di Banyumas. Tubuhnya tidak terlihat terlalu sakit, tetapi setiap kali duduk lama, kakinya sering terasa bengkak dan berat. Sepatunya terasa sempit di sore hari, dan cincin di jarinya sulit dilepas. Ibu Sri mengira semua itu hanya karena terlalu lama berdiri atau kurang istirahat. Namun di dalam hatinya, ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Saat kami berbincang, Ibu Sri bercerita bahwa ia sering buang air kecil, tetapi tubuhnya tetap terasa penuh dan berat. Air kencingnya kadang terlihat keruh, dan di pagi hari wajahnya tampak sembab. Saya menjelaskan bahwa kondisi ini sering berkaitan dengan cairan yang tertahan di tubuh karena ginjal tidak membuangnya secara optimal. Disinilah saya mulai mengenalkan daun tempuyung, daun yang rasanya pahit dan sering dihindari, tetapi justru sangat bersahabat dengan ginjal. Daun tempuyung bekerja dengan membantu tubuh melepaskan kelebihan cairan dan zat sisa melalui urin. Kandungan alaminya membantu melancarkan pembuangan asam urat dan meringankan kerja ginjal tanpa memaksanya. Banyak lansia merasa khawatir dengan efek diuretik karena takut ginjal menjadi lelah. Saya selalu menenangkan mereka. Tempuyung berbeda. Ia bekerja perlahan dan lembut, mengikuti ritme tubuh orang tua. Penelitian di Universitas Airlangga menunjukkan bahwa ekstrak daun tempuyung dapat membantu menurunkan kadar asam urat dan kreatinin secara bertahap dalam waktu sekitar 2 minggu. Saya menjelaskan hasil ini dengan bahasa sederhana kepada pasien. Bayangkan sebuah ember yang terlalu penuh. Jika airnya dikeluarkan sedikit demi sedikit, ember itu tidak akan rusak. Begitulah cara tempuyung membantu ginjal di usia lanjut. Pada minggu pertama, Ibu Sri mulai merasakan perubahan kecil. Bengkak di kakinya tidak lagi seberat biasanya. Pada minggu kedua, buang air kecil terasa lebih lega. Ia tersenyum dan berkata, "Dok, pahitnya memang terasa, tetapi tubuh saya seperti lebih ringan." Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, namun bagi kesehatan lansia, tanda kecil seperti ini adalah sinyal penting bahwa ginjal sedang dibantu dengan cara yang benar. Namun saya juga selalu mengingatkan satu hal penting. Daun tempuyung tidak boleh diminum sembarangan setiap hari tanpa jeda. Jika takarannya tidak dipahami dengan benar, tubuh bisa terasa lemas. Hal inilah yang sering terlewat oleh banyak orang. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa tidak nyaman. Padahal masalahnya bukan pada daunnya, melainkan pada cara dan waktu penggunaannya. Dalam urutan dukungan alami untuk ginjal, tempuyung bekerja lebih dalam dibanding seledri. Ia mulai membantu mengurangi beban cairan dan zat sisa yang menumpuk di tubuh. Namun masih ada satu daun lagi yang perannya paling menentukan, terutama bagi lansia yang sudah mulai mengalami kebocoran protein dan penurunan fungsi ginjal. Daun ini sering tumbuh liar di sekitar rumah, tetapi justru paling sering diremehkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di titik ini mungkin ada yang merasa ceritanya sangat dekat dengan kondisi sendiri, atau dengan orang terdekat di rumah. Jika iya, saya berharap Bapak Ibu tetap tinggal bersama saya beberapa menit ke depan. Daun yang akan saya jelaskan berikut ini sering menjadi penentu apakah fungsi ginjal bisa benar-benar bertahan lebih lama atau justru semakin menurun. Silakan tekan like agar video tentang kesehatan lansia ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan tuliskan di komentar jika Bapak Ibu pernah mengalami tanda-tanda seperti kencing berbusa atau bengkak di pagi hari. Bagian selanjutnya adalah inti yang sering terlewat oleh banyak orang. Dalam lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia. Ada satu daun yang paling sering saya temui. Hasilnya paling konsisten jika digunakan dengan cara yang tepat, yaitu daun kumis kucing. Banyak Bapak Ibu mengenalnya sebagai tanaman liar di pekarangan atau di pot kecil di sudut rumah. Sayangnya, karena terlalu mudah didapat, daun ini justru sering dianggap sepele. Saya ingin Bapak Ibu memahami peran daun kumis kucing dengan cara yang sederhana. Pada usia lanjut, ginjal sering mengalami kebocoran halus. Zat yang seharusnya tetap berada di dalam darah, seperti protein, justru ikut keluar bersama urin. Inilah yang menyebabkan air kencing berbusa dan tubuh terasa lemah sejak pagi. Daun kumis kucing membantu memperbaiki saringan ginjal yang mulai rapuh, sehingga kebocoran tersebut perlahan berkurang.
Beberapa senyawa alami di dalam daun kumis kucing telah lama dimanfaatkan di berbagai negara Asia Tenggara. Di Malaysia dan Thailand, tanaman ini bahkan digunakan secara resmi untuk membantu gangguan ginjal ringan hingga menengah. Saya sering menjelaskannya kepada pasien dengan gambaran sederhana. Jika saringan air di rumah mulai berlubang kecil, kita tidak langsung menggantinya, tetapi menambalnya terlebih dahulu agar masih bisa digunakan. Begitulah peran daun kumis kucing pada ginjal lansia. Dalam praktik saya, banyak pasien yang awalnya datang dengan keluhan kencing berbusa dan bengkak ringan. Setelah beberapa minggu menggunakan daun kumis kucing dengan cara yang benar, busa pada urin mulai berkurang dan tubuh terasa lebih stabil. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, tetapi berlangsung bertahap. Justru perubahan yang pelan inilah yang aman dan sesuai dengan ritme tubuh orang tua. Yang membuat daun kumis kucing sangat penting adalah kemampuannya bekerja bersama daun lain. Seledri membantu menenangkan tekanan darah, tempuyung membantu membuang kelebihan cairan, dan kumis kucing memperkuat saringan ginjal itu sendiri. Ketika ketiganya digunakan bersama, efeknya tidak hanya terasa di satu sisi, tetapi saling mendukung. Banyak lansia terkejut karena sebelumnya mereka sudah mencoba satu jenis daun, namun hasilnya terasa setengah-setengah. Setelah dikombinasikan dengan cara yang tepat, barulah tubuh merespons dengan lebih nyata. Namun disinilah letak kesalahan yang sering terjadi. Karena merasa bahan ini alami, sebagian orang menggunakannya secara berlebihan atau tanpa jeda. Padahal ginjal lansia justru membutuhkan irama yang teratur. Ada waktu bekerja dan ada waktu beristirahat. Jika digunakan dengan sabar dan konsisten, daun kumis kucing sering menjadi penentu apakah fungsi ginjal bisa dipertahankan lebih lama dan risiko cuci darah dapat ditekan. Dalam konteks kesehatan lansia, daun kumis kucing bukanlah janji kesembuhan instan. Ia adalah teman setia yang membantu ginjal bernapas lebih lega, hari demi hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menggunakan ketiga daun ini dengan benar agar manfaatnya tidak terbuang sia-sia dan tubuh tidak kaget? Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami peran masing-masing daun, pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah, "Dok, bagaimana cara meminumnya supaya tidak salah dan ginjal tidak kaget?" Pertanyaan ini sangat penting, karena pada usia lanjut, cara penggunaan seringkali lebih menentukan dibandingkan jenis bahannya sendiri. Hal pertama yang perlu Bapak Ibu pahami adalah soal waktu. Ramuan 3 daun ini paling baik diminum di pagi hari, saat perut masih kosong dan tubuh baru mulai beraktivitas. Di waktu inilah penyerapan zat alami lebih optimal dan ginjal sedang bersiap menjalankan tugasnya. Saya sering mengibaratkannya seperti menyalakan mesin secara perlahan sebelum kendaraan dipakai menempuh perjalanan jauh. Jika langsung dipacu, mesin akan lebih cepat aus. Cara membuatnya pun tidak perlu rumit. Daun cukup dicuci bersih dengan air mengalir, lalu direbus dengan air secukupnya hingga tersisa kurang lebih 1,5 gelas. Air rebusan inilah yang diminum. Jangan disimpan terlalu lama. Sebaiknya dibuat segar setiap hari agar khasiatnya tetap terjaga. Banyak lansia tergoda menyimpannya untuk keesokan hari demi kepraktisan, padahal disitulah manfaatnya mulai berkurang. Yang kedua adalah soal jumlah dan irama. Ramuan ini tidak diminum terus-menerus tanpa jeda. Saya selalu menyarankan pola 2 minggu minum, lalu berhenti beberapa hari agar ginjal memiliki waktu untuk beradaptasi. Pada usia lanjut, tubuh bekerja lebih baik jika diberi ritme. Tanpa jeda, tubuh bisa terasa lelah dan muncul rasa tidak nyaman yang sebenarnya bisa dihindari. Yang ketiga adalah belajar mendengarkan tubuh sendiri. Jika setelah minum ramuan tubuh terasa lebih ringan, buang air kecil lebih lancar, dan bengkak mulai berkurang, itu tanda bahwa ginjal sedang dibantu dengan cara yang benar. Namun jika muncul rasa sangat lemas atau pusing, bukan berarti daunnya tidak cocok. Bisa jadi waktunya perlu diatur ulang atau jumlahnya dikurangi. Inilah pendekatan yang bijak dalam menjaga kesehatan lansia. Tidak memaksa, tetapi menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Saya ingin Bapak Ibu mengingat satu hal penting. Ramuan alami bekerja seperti sahabat yang menemani perjalanan panjang. Ia tidak memberi hasil instan, tetapi jika digunakan dengan sabar dan konsisten,
manfaatnya terasa lebih nyata dan aman. Namun minum ramuan saja tidak cukup. Masih ada kebiasaan harian sederhana yang sering dianggap sepele. Padahal justru sangat menentukan apakah ginjal bisa bertahan lebih lama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sering mengatakan kepada pasien bahwa menjaga ginjal tidak selalu dimulai dari obat atau ramuan. Justru kebiasaan kecil sehari-hari yang tampak sederhana sering menjadi penentu apakah fungsi ginjal dapat bertahan lama atau menurun perlahan. Bagian inilah yang sering diabaikan, padahal perannya sangat besar dalam menjaga kesehatan lansia. Kebiasaan pertama adalah cara kita menggunakan garam dan makanan asin. Di usia lanjut, indera perasa memang tidak setajam dulu, sehingga banyak orang tanpa sadar menambah garam atau penyedap. Padahal kelebihan garam membuat tubuh menahan cairan dan tekanan darah meningkat. Ginjal pun dipaksa bekerja lebih keras setiap hari. Mengurangi sedikit demi sedikit sudah sangat membantu. Banyak lansia baru menyadari bahwa rasa lelah di pagi hari berkurang hanya karena perubahan kecil ini. Kebiasaan kedua adalah penggunaan obat pereda nyeri. Saat lutut pegal atau pinggang terasa nyeri, sebagian orang langsung minum obat tanpa berpikir panjang. Obat tertentu jika digunakan terus-menerus dapat membebani ginjal. Saya selalu menyarankan, bila nyeri masih ringan, cobalah lebih dulu cara yang lebih aman seperti kompres hangat, istirahat cukup, atau pijat ringan. Kebiasaan ini seringkali melindungi ginjal tanpa disadari dan sangat berpengaruh pada kesehatan lansia dalam jangka panjang. Kebiasaan ketiga adalah cara minum air. Banyak lansia takut minum karena sering bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya tubuh kekurangan cairan dan ginjal kesulitan membuang racun. Minum sedikit tetapi rutin jauh lebih baik daripada menahan haus terlalu lama. Perhatikan warna urin. Jika terlihat terlalu pekat, itu tanda tubuh sedang membutuhkan air. 3 kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana. Namun jika dilakukan bersamaan dengan ramuan yang tepat, ginjal akan bekerja lebih ringan. Saya sering melihat perubahan besar justru datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebelum kita menutup pembahasan ini, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selama bertahun-tahun menjalani profesi ini, hal yang paling sering membuat saya merasa prihatin bukanlah penyakit yang berat, melainkan sikap menyerah terlalu cepat. Banyak lansia datang dengan mata penuh kekhawatiran, bukan karena rasa sakit, tetapi karena rasa takut. Takut harus cuci darah, takut menjadi beban bagi anak cucu, dan takut kehilangan kemandirian. Rasa takut itu sangat manusiawi, dan saya memahaminya. Saya ingin Bapak Ibu mengingat satu hal penting. Ginjal tidak rusak hanya dalam satu hari, dan dalam banyak kasus, ginjal juga tidak kehilangan kesempatan hanya dalam satu hari. Selama kita masih mau mendengar sinyal tubuh dan bersedia mengubah kebiasaan kecil, ginjal masih memiliki ruang untuk bernapas. Perubahannya memang tidak dramatis, tidak seperti cerita sembuh dalam semalam. Namun justru perubahan yang pelan inilah yang aman dan nyata bagi kesehatan lansia. Saya telah melihat banyak pasien yang awalnya datang dengan wajah murung, lalu beberapa bulan kemudian kembali dengan langkah yang lebih ringan. Mereka memang tidak menjadi muda kembali, tetapi menjadi lebih tenang, tidur lebih nyenyak, beraktivitas tanpa cepat lelah, dan yang terpenting, tidak lagi dihantui rasa takut setiap pagi. Bagi saya sebagai dokter, inilah bentuk kesembuhan yang paling bermakna. Bapak Ibu, menjaga ginjal bukan hanya tentang diri sendiri. Ini juga tentang keluarga. Tentang anak yang ingin melihat orang tuanya tetap mandiri. Tentang cucu yang ingin bermain tanpa khawatir kakek atau neneknya terlalu lelah. Dengan menjaga kesehatan lansia hari ini, Bapak Ibu sedang memberikan hadiah terbesar bagi orang-orang yang dicintai, yaitu ketenangan. Jika hari ini Bapak Ibu mulai lebih peduli pada tubuh sendiri, itu bukan tanda lemah. Itu adalah tanda bijak. Dan selama niat itu masih ada, harapan akan selalu terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, jika video ini terasa bermanfaat dan memberi sudut pandang baru tentang cara menjaga kesehatan lansia, saya mohon jangan disimpan sendiri. Silakan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, kepada saudara, atau kepada teman seusia yang mungkin sedang khawatir dengan kondisi ginjalnya. Bisa jadi,
Informasi sederhana ini membantu seseorang mengambil langkah lebih awal sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa tekan like agar video ini dapat menjangkau lebih banyak lansia di berbagai daerah. Tulis juga di kolom komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana, dan pengalaman apa yang pernah dirasakan. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan kesehatan lansia lainnya yang akan saya bagikan secara rutin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.